Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Perkenalkan, kita dari Cimahi, Angkatan 2, Kelompok 1. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dede Muharam. Dan izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya juga. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Pertama kepada Ibu Nuke, silakan Bu Nuke. Baik, terima kasih Kang Dede. Perkenalkan, nama saya Nuga Herawati. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Citerep sebagai perawat pelaksana. Itu paling. Boleh selanjutnya ada Kakak Monik. Silakan Kak Monik. Terima kasih, perkenalkan, saya Monika Agustin. Saya berdinas di UPTD Puskesmas Melong Asih sebagai bidan. Lanjut ya, kita lanjut ke Teh Meisya deh. Baik, terima kasih Teh Monik. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Meisa Zahrani. Saya bertugas di Dinas Pendidikan Kota Cimahi sebagai pengelola sarana dan prasarana pendidikan dasar. Mangga lanjut ke Teh Dea, perkenalan diri. Terima kasih Teh Meisya. Saya Dea Prilianti, saya berdinas di Puskesmas Cimahi Tengah. Baik, selanjutnya Mangga Teh Vina. Ya, terima kasih Teh. Perkenalkan, nama saya Vina Giolisa Permatasari. Saya bertugas di Puskesmas Melong Asih sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Mangga dikembalikan lagi ke Kang Dede. Terima kasih Teh Vina. Di kesempatan kali ini kita akan membahas analisis isu aktual mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Mungkin teman-teman ada yang akan menyampaikan atau Teh Nuke mau menyampaikan, silakan. Iya, boleh Kang. Nuke punya pendapat nih tentang smart governance itu sendiri ya. Jadi smart governance itu yaitu kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif yang bersangkutan dengan teknologi nih Kang. Jadi untuk mewujudkan tata kelola itu perlunya inovasi serta pemanfaatan teknologi gitu. Jadi ada 3 unsurnya nih, yaitu public service, birokrasi, efisien kebijakan publik. Nah, sebuah penggunaan teknologi itu dan inovasi itu memfasilitasi pembuatan kebijakan untuk pelayanan publik itu sendiri. Ada elemen pembangunan untuk smart city. Itu sih paling Kang menurut saya pendapat saya tentang smart governance. Oh iya, terima kasih Teh Nuke. Iya, sama-sama Kang. Ya, smart city ya tadi. Adapun smart city itu teman-teman, smart city adalah kawasan perkotaan berteknologi modern yang menggunakan berbagai jenis teknologi elektronik, aktivasi suara, dan sensor untuk mengumpulkan data tertentu. Informasi yang diperoleh dari data tersebut digunakan untuk mengelola aset, sumber daya, dan layanan secara efisien. Cimahi sendiri nih Teh udah dapat penghargaan Smart City Dimensi Smart Economy tahun 2021 ya, di mana Smart City Cimahi merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi internet optik dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Aset ini meliputi sistem informasi, instansi, pemerintah lokal, sekolah, perpustakaan, dan pelayanan masyarakat lainnya. Smart City ditujukan untuk penggunaan informatika dan teknologi perkotaan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Adapun manfaatnya yaitu memungkinkan para pejabat kota berinteraksi langsung dengan masyarakat dan infrastruktur kota, serta memantau apa yang terjadi di kota. Jadi lebih efektif dan efisien ya dengan adanya Smart City ini ya. Bangga, barangkali teman-teman ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin Teh Monik, ini gimana? kan ya. Kalau di Cimahi sendiri tuh udah ini belum sih Kang? Ada nggak sih yang menunjukkan kalau kita tuh udah smart city gitu? Mungkin dari kayak aplikasi-aplikasinya atau apa gitu Kang? Iya. Iya. Iya, yang Nuka tahu sih ada beberapa aplikasi ya di Kota Cimahi ya.
kayak si ledok, si oncom, terus si kunci. Itu paling, yang lain ada lagi nggak yang tahu aplikasi apa aja sih yang ada di Kota Cimahi? Mungkin si Harka salah satunya teh. Ya, si Harka. Yang Si saya Harka. pernah baca sih ada ini ya, si Pasti, terus si Pinter, si Mbah, si Mantan, si Mbah. Tarung, si Hade, banyak lah pokoknya di Wah, Cimahi. banyak Banyak banget ya. ya ternyata. Ya. Iya ya, ternyata Cimahi itu udah punya banyak aplikasi gitu. Berarti kan selama ini sudah adaptif ya, berinovasi buat digitalisasi kotanya itu sendiri. Berarti udah dari berbagai bidang gitu ya teknologinya tuh. Nah, tapi sih kalau menurut saya yang menarik itu adalah si kunci. Soalnya si kunci itu kita pakai kan, iya nggak sih, Akang Teteh? Iya, setiap hari Iya, kita betul. pakai kalau buat Betul, Teh. presensi. Buat absensi ya. Ya, nah si kunci ini aplikasi yang dipakai oleh seluruh ASN di Kota Cimahi. Eh, Mungkin aku mau cerita sedikit kali ya tentang si kunci. Boleh Kunci teh. ini kan aplikasi presensi di Kota Cimahi yang sistemnya itu harus berbasis lokasi dan kamera gitu ya untuk selfie. Dan kameranya itu nggak bisa maksudnya kita nggak bisa milih foto dari galeri, terus dijadiin buat absen hari itu, tapi kita harus selfie bener-bener real time gitu, real time sama tempatnya juga harus di situ gitu. Nah, si kunci ini jadi punya beberapa fitur gitu ya, terutama yaitu untuk absen, mencatat absen datang dan absen pulang. Terus juga ada fitur riwayat. Jadi di situ kita bisa ngelihat apakah kita datangnya terlambat, nanti merah absennya, atau kita kecepatan pulangnya gitu ya. Atau saat itu kita lupa nggak absen jadi tanpa keterangan. Terus juga di aplikasi ini sih menurut saya yang udah bagus, kita bisa mengajukan dinas luar, mengajukan cuti, izin gitu ya, tanpa harus datang ke tempat dinas masing-masing gitu. Tapi kita tinggal fotoin aja suratnya, terus bisa langsung diakses deh, diajukan di Cikunci. Mungkin ada yang mau diskusi lagi atau nambahin tentang Cikunci ini? Bagus sekali Izin aplikasinya ya menambahkan. teh. Ya, mangga teh dia silakan. Ingin menambahkan ya, kalau si kunci itu, kalau kita terlambat, itu nanti bakal ada warna merah ya di tanggal hari itu ya. Terus kalau misalnya kita pulang cepat juga bakal warna merah kayak gitu. Terus di situ juga kalau kita misalnya lupa absen pagi, berarti kan otomatis siangnya nggak bisa absen. Nah itu nanti ada keterangan TK tanpa keterangan di situnya teh. Nah tapi jangan khawatir kalau misalnya kita lupa atau misalnya kita telat karena pas aplikasi si kuncinya error, kita bisa mengajukan SPTJM. SPTJM itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang kita buat nanti langsung tanda tangan sama Dinas Kesehatan. Di situ dicantumin real time-nya kita, waktu datang dan waktu pulang yang sebenarnya, tapi nggak masuk si kunci gitu. Nah di situ kalau kebetulan di puskesmas saya masih ada fingerprint. Jadi kalau misalnya kita lupa, nanti kita lihat fingerprintnya, nanti baru diajuin di SPTJM gitu. Kenapa kita harus kita harus ngelihat telat atau enggaknya itu nanti berpengaruh ke potongan tunjangan kita gitu. Segitu dari saya. Kalau ada yang mau tambahin lagi mangga. Izin menambahkan nih Kang Teteh. Mangga teh. Nah, yang namanya aplikasi ini kan apalagi ini buatan manusia ya, pasti ada kekurangan dan kelebihannya nih. Menurut saya nih Kang Teteh, kekurangan dan kelebihan pada aplikasi presensi si kunci ini tuh yaitu yang pertama memperkecil peluang untuk curang. Jadi nggak ada tuh yang bisa tipsen-tipsen ke temen karena di aplikasi tersebut tuh udah disetting. Jadi pegawai hanya bisa login akun di satu device yang sama, jadi nggak bisa ganti-ganti HP gitu teh. Dan ini tuh kalau nggak salah ya di-update tuh udah dari tanggal 1 April kemarin. Sebelum di-update tuh pegawai masih bisa tahu login-login berbeda HP
Jadi kayak kita login, log out di medsos gitu. Nah, terus ini penting banget kan buat pengembang aplikasi si kunci ini untuk terus mengupdate aplikasinya. Jadi biar nggak ada kejadian kecurangan seperti itu lagi gitu. Terus yang kedua itu sangat memudahkan dan nggak buang-buang waktu, Akang Teteh. Jadi sebelum diluncurkan aplikasi ini kan sebelumnya Pemkot menggunakan fingerprint ya untuk melakukan presensi. Nah, saya tuh dapat cerita nih dari PNS yang mengalami zaman-zamannya masih menggunakan presensi fingerprint itu. Jadi mereka tuh sebelum mulai kerja ngantri banget panjang gitu mengular. Dan yang harusnya mereka mulai kerja jam 7:30 jadi telat dan terpotong waktu kerjanya gitu. Jadi beda halnya dengan udah menggunakan aplikasi ini, kita tuh presensi mudah banget, jadi tinggal buka smartphone kita aja gitu. Dan tentunya hanya bisa dilakukan di wilayah Pemkot dan sekitarnya gitu. Terus banyak fitur-fitur yang sangat memudahkan para pegawai seperti yang tadi dijelaskan oleh Akang Teteh. Jadi kita kalau mau ngajuin cuti, membuat surat dinas luar itu tuh mudah banget. Jadi kita tuh tinggal upload surat DL-nya lalu kita tunggu sampai di-approve oleh bagian kepegawaian unit masing-masing. Gitu. Itu kelebihannya. Nah, sekarang kita bicara mengenai kekurangannya. Nah, yang namanya sistem aplikasi kan ini suka kadang error terus kan ya Teh ya, apalagi pas waktu mau jam 7.30 itu susah absen, bener nggak Kang Teteh? Iya benar-benar. Iya, Kan? benar. Iya susah banget itu. Entah ini terlalu banyak pegawai yang akses di jam tersebut, jadi menyebabkan error nggak tahu karena hal yang lain gitu ya. Jadi ini tuh harus jadi catatan penting juga nih buat pengembang si aplikasi si kunci ini tuh untuk terus memperbaiki sistem aplikasi tersebut secara berkala gitu. Terus aplikasi si kunci juga harus selalu terhubung dengan internet dan harus bagus jaringannya. Kalau jelek nanti tidak akan kerekam kehadiran kitanya gitu. Jadi harus selalu ada kuotanya ya Kang Teteh kalau misalkan mau presensi gitu. Terus yang terakhir tuh kita harus punya smartphone untuk melakukan presensi karena si kunci ini hanya bisa di-download di Play Store dan di App Store seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Ada yang mau nambahin lagi nggak, Kang Teteh? Enggak, barangkali ada yang menambahkan. Vina, silakan mau menambahkan. Boleh Kang, kalau misalnya dari tadi tuh kita kan ngebahas si kunci ya, aplikasi. Nah, jadi saya jadi ingat nih sama Smart ASN. Jadi kalau bahas Smart ASN, yang kita ingat apa coba? Yang poin-poin Smart ASN, ada yang ingat nggak? Yang pertama integritas ya. Kemudian yang kedua profesional, nasionalisme, wawasan global, networking, hospitality, menguasai IT dan bahasa asing, kemudian entrepreneurship. Jadi kalau kita kaitkan Smart ASN dengan penggunaan aplikasi si kunci ini, maka salah satu poinnya sudah terpenuhi, yaitu menguasai IT. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya, Kang, bahwa aplikasi si kunci ini berbasis IT sehingga seluruh ASN itu diharapkan bisa beradaptasi dan mahir dalam penggunaan aplikasi si kunci ini. Tentu tujuannya untuk memudahkan presensi kepegawaian, bukan untuk menyulitkan ya sebenarnya. Jadi balik lagi nih ke core value ASN, bahwa setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Menjadi ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan menjadi digital talent dan juga digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di negara kita. Nah, dengan menjadi smart ASN, maka nanti ujungnya pasti akan terbentuk smart governance. Saya kira itu aja, Kang, dari saya. Mangga. Terima kasih. Barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin dari sisi entrepreneurship-nya juga udah ada ya si kunci ya. Iya nggak sih Teh? Oh iya benar-benar. Iya, Udah benar-benar. pada tahu belum kalau di si kunci tuh bisa jajan ya atau membeli UMKM Kota Cimahi. Jadi kita bisa juga tuh ngebantu dalam sisi perekonomian warga Cimahi gitu. Di situ bisa dibuka, di bawah tuh ada kayak layanan UMKM, tinggal diklik aja banyak banget macam-macam makanan
makanan, terus ada juga baju, pokoknya banyak banget di situ. Terus ada juga bekerja sama kayak perumahan gitu, Akang Teteh. Jadi untuk ASN Kota Cimahi disediakan layanan atau fitur tentang perumahan. Itu aja sih paling tambahan dari Nuke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Itu ya salah satu contoh dari penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan upaya smart governance. Mari kita akhiri saja diskusinya. Semoga ilmunya bermanfaat khususnya buat kita ya teman-teman. Nah, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cimahi. Terima kasih teman-teman. Maju, Maju, agami, agamis, budaya. berbudaya.